Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia dari 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi agama. 1. Islam yang dibawa Wali Songo. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Tempat mula-mula dimasuki Islam ke Pulau Jawa yaitu daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Tokoh terkenal yang berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau menetap di Gresik, kemudian mendirikan pusat penyiaran agama Islam dengan pusat pengajaran. Dalam majelisnya itu, beliau mengajar beberapa murid. Selanjutnya mereka menyiarkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Di Jawa Tengah, penyiaran agama Islam berpusat di Demak. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9, yang dikenal dengan Wali Songo. Kemudian murid-murid Wali Songo turut menyiarkan agama Islam ke daerah-daerah pedalaman Pulau Jawa, sehingga agama Islam berkembang dengan pesat. Dan yang kedua itu ada peranan umat Islam pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan, kaum muslimin sangat merasakannya dan berusaha untuk melepaskan dirinya dari perlakuan bangsa Belanda yang di luar batas kemanusiaan. Melihat bangsa Belanda dengan perlawanan yang sewenang-wenang, kini kaum muslimin pun menentang perilaku yang tidak adil dan tidak berperilaku kemanusiaan terhadap penjajahan bangsa Belanda tersebut. Melihat kenyataan itu, bangsa Belanda menghadapinya dengan kekerasan senjata. Namun semangat perlawanan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaannya terus dikorbankan dengan perjuangan dari seluruh pelosok tanah air bangsa Indonesia, yang sebagian besarnya kaum muslimin berjuang untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan itu. Para pejuang muslimin itu dengan keras dan semangat jihad terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menantang dan mengusir para penjajahan dengan ikhlas. Mereka mengorbankan harta, benda, jiwa dan raganya. Pahlawan perjuangan dan peperangan itu pun terus berkecambuk tidak ada habisnya sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang ketiga itu ada kontribusi lembaga dan tokoh ulama Islam dalam berbangsa. Organisasi Islam sebagai media dakwah umat Islam saat ini sangat dibutuhkan. Tujuannya agar umat Islam memiliki rujukan, yakni dari para ulama yang ada dalam organisasi tersebut, dan pedoman pada Al-Quran dan Sunnah agar tidak terumbang-ambing dengan isi-isi terorisme, pelanggaran HAM, dan toleransi sebagai berikut. Dengan organisasi di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang organisasi Islam terbesar di Indonesia, diharapkan mampu menjaga kesatuan umat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Juga pemerintahannya harus menjadi pelopor dan pendorong masyarakat dalam mewujudkan kehidupan sosial harmonis selaras dengan UUD nomor 7 tahun 2012 pasal 9 yang menyatakan bahwa pemerintahan dan pemerintah daerah wajib meredam potensi konflik sosial di masyarakat. Dan yang keempat itu ada perlawanan terhadap Portugis. Dengan sikap yang tak bersahabat dan arogan dari penjajahan Portugis, seluruh kerajaan yang ada di Nusantara kemudian melakukan perlawanan. Misalnya kerajaan Aceh sempat meminta bantuan kerajaan Utsmani di Turki dan negara-negara Islam lain di Nusantara, sehingga dapat membangun kekuatan angkatan perangnya dan dapat melawan serangan Portugis. Demikian pula mendengar perlakuan Portugis yang zalim terhadap para pedagang, warga Demak Muslim, Sultan Demak dan para wali merasa terpanggil untuk berjihad. Harus menghadapi, harus keras melawan, dan harus keras kepada orang Portugis, mengorbankan semangat perang. Maka Sultan Demak dan para wali mengorbankan semangat jihad perang Sabil. Dan yang kelima itu ada perlawanan terhadap Belanda. Di Pulau Jawa misalnya, Sultan Ageng Tritayasa, Kiai Tapa dan Bagus Buang dari Kesultanan Banten, Sultan Agung dari Mataram, dan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta memimpin perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Di Kalimantan Selatan, rakyat muslim bergerak melakukan penjajahan kafir Belanda yang terkenal
dengan Perang Banjar di bawah pimpinan Pangeran Antasari yang didukung dan dilanjutkan oleh para mujahid lain seperti Pangeran Hidayat, Sultan Muhammad Suman dan Demak, Laman dan Martapura. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.